Islam datang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW sebelum ada ajaran Islam atau ajaran yang syariat yang dibawa oleh beliau beragama apa gitu. Jadi di Mekah teman-teman, masyarakat itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Islam, Nasrani, Yahudi, ya Kristen atau Katolik atau Protestan itu disebut sebagai agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang datang melalui perantaraan nabi-nabi. Kalau Yahudi Nabi Musa, kalau Isa nabinya, kalau Kristen nabinya Isa. Itu menurut ajaran Islam. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Ya. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Nabi Muhammad memunculkan kembali agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Buktinya ayat yang akan saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innahu astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Demikian pesan Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak cucunya. Ayat 1 ini menegaskan bahwa agama yang dihadirkan Allah di muka bumi ini agama Islam. Allah tidak pernah menghadirkan Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Nabi Musa merupakan nabi dan rasul khusus untuk Bani Israel yang mengajarkan dan mendakwakan tentang agama Islam, bukan agama Yahudi. Al-Quran akan membuktikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkatalah Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja," yakni kepada Allah, "jika kamu benar-benar orang Islam." Demikian statement Nabi Musa kepada kaum Bani Israel waktu itu. Kitab yang dibawanya bernama Taurat merupakan kitab agama Islam bagi bangsa Israel waktu itu. Taurat bukan kitabnya agama Yahudi. Yahudi lahir tahun 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Bagian utara dengan sebutan nama kerajaan Israel beragama Islam, dan yang bagian selatan sebutan kerajaannya Yehuda. Muncul agama Yahudi yang dinisbatkan kepada anak keempat dari Nabi Yakub, yakni Yehuda. Itulah awal mula lahirnya agama Yahudi. Kitab yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi, Talmud, bukan Taurat. Begitu pula dengan Kristen, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa
membawa dan mendakwakan agama Islam. Al-Quran akan membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara ala wahil kadiba wa huwa yud'a ilal islami wa huwa la yatil qaumad dzalimin. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang mereka diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dolim. Demikian. Sebutan Kristen justru ada setelah Yesus tidak ada, yang terjadi di Antioquia ketika orang-orang berkumpul dengan Paulus. Baru sebutan Kristen itu ada. Nama ini saja sudah bisa dijadikan bukti bahwa Kristen agama buatan manusia, karena namanya terkait dengan objek dan atau subjek yang ada di dunia. Silakan respon. Dalam perspektif Islam yang didasarkan pada Al-Quran, semua nabi mendakwakan Islam, tetapi kalangan di luar Islam menyangkanya dan menyatakan bahwa Islam mulai eksis abad ke-7. Agar tidak terjadi perdebatan yang tidak berdasar, mari kita dengar narasi orang dari luar Islam berikut. Of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses, or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.